Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangning yang Abian Base, Jumat 27 Oktober 2023. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi, melindungi, memberkati akan kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang bersujud di hadapan Tuhan. Karena kami menyadari, karena kami mengucap syukur, karena atas kebaikan Tuhanlah pada pagi hari ini kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru. Dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru pemberian Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah sertai istirahat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Sebelum kami membaca bersama-sama ya Bapa, kami mohon biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar apa yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama dapat kami mengerti, dapat kami pahami, bahkan kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 27 ayatnya yang pertama dan Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan demikian. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Filipi 4 ayatnya yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tema perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema hidup yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita seharusnya tidak didasarkan pada kondisi dan situasi yang tidak mampu kita kontrol. Kehidupan kita seharusnya didasarkan pada kebenaran yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia. Kehidupan kita seharusnya berfokus pada rancangan Tuhan saja. Apapun kondisinya saat ini, kehidupan yang demikian hanya diperoleh melalui pengenalan akan Tuhan secara mendalam dan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita pada umumnya, kehidupan kita selalu dipenuhi oleh berbagai pergumulan dan kekhawatiran. Di sini kita dihadapkan dan diharapkan mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, mempercayai Dia, mempercayai Tuhan sepenuhnya sebagai sumber pertolongan kita dan keselamatan kita. Kita juga terus diharapkan mau belajar untuk semakin mendekat kepadanya, semakin mengenal Dia, selalu mencari kehadirannya ketika masalah itu datang. Kita mampu, kita memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon pertolongannya dengan keyakinan bahwa kita akan dapat
mendapatkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Tuhan yang dapat kita andalkan di dalam berbagai keadaan dan situasi yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dapatkan juga kita berseru seperti Daud, di mana Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Sesungguhnya ayat ini bisa kita alami sepanjang kehidupan kita. Sehari-hari, yaitu ketika kita menyerahkan rasa takut dan gentar, kita harus berfokus kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau mengutamakan Allah, mengikuti kehendaknya, dan mencari perlindungannya, dari Allah sajalah sumber keamanan, sumber keselamatan yang sejati yang dapat kita peroleh. Lalu bagaimanakah jika ternyata kita tetap berhadapan dengan masalah yang selalu mengancam keselamatan kita? Jawabannya ada di Mazmur 27 ayat 1 yang telah kita baca bersama-sama. Karena itu, jika kita mengalami pergumulan hidup, kita diharapkan selalu mengandalkan Tuhan sebagai terang dan keselamatan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan hanya tentang memegang kendali di dalam kekuatan kita sendiri, melainkan tentang merangkul kekuatan yang datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan, kita pasti mampu mengatasi segala rintangan yang terasa tidak bisa kita lampaui. Kita akan dapat melepaskan segala beban, segala ketakutan, dan kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia adalah benteng dan perlindungan kita. Dengan kerendahan hati, kita mengakui bahwa semua yang kita lakukan berasal dari kasih dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saat kita menghadapi badai kehidupan, kita dapat melihat, kita dapat melampaui gelombang yang menerjang di dalam kehidupan kita. Melalui Mazmur 27 ayat 1 dan Filipi 4 ayat 13, Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk mengenal Tuhan yang sejati, di mana Daud sangat mengenal Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia berharap, dan bagaimana Tuhan yang ia kenal membawanya kepada kehidupan yang bersukacita karena Tuhan, karena kemuliaan Tuhan, karena kebesaran Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kita juga diharapkan harus memiliki kerendahan hati sebagai bentuk tanggapan kita terhadap Tuhan, terhadap kasih dan kekuatan Tuhan yang tiada banding. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, firman-Mu telah menguatkan kehidupan kami. Kami senantiasa diharapkan mampu untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak akan pernah gentar di dalam kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami, karena kami memiliki Allah
yang sanggup dan mampu untuk menolong kami. Oleh karena itulah ya Bapa, pada pagi hari ini firman-Mu telah menguatkan kami, dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami hadapi, kami mohon Tuhan menolong kami, memberikan kami jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap pergumulan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan pasti ikut campur di dalamnya. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing dalam tahap penyembuhan. Kami mohon kuasa dan kemurahan Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru serta kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan lemah tubuh. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan ya Bapa, di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.